Makanya, dengan munculnya isu pemekaran Ala Abbas ini, pemerintah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya telah mengundang yaitu Bung Alim Jempa. Ya. Beliau adalah seorang penggiat budaya sekaligus adalah pendalami sejarah. Ya. Maka pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Bung Alim Jempa, bagaimana pendapat Bung Alim Jempa mengenai tentang masalah isu pemekaran Ala Abbas yang selama ini kita dengar. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini Abu Jihad telah mengundang saya di tempat beliau dan merangka untuk mempertanyakan tentang isu pemekaran Ala Abbas. Kalau kita tinjau di segi untuk kemakmuran rakyat Aceh, kalau pendapat saya mendukung tentang masalah pemekaran Ala Abbas, yaitu Provinsi Aceh Loser Antara dengan Provinsi Aceh Barat Selatan. Artinya Aceh ini telah memiliki 3 provinsi. Demikian. Di mana saya katakan tadi, di segi untuk kemakmuran rakyat, saya mendukung. Karena begini, ketika sesuatu daerah itu mendapat pemekaran, niscaya daerah itu akan terbentuk sebuah pemerintahan baru. Dengan ada pemerintahan baru, anak-anak sekolah yang sudah lama itu tidak ada kerja, akan diangkat menjadi PNS bermacam-macam. Kan demikian. Akan tetapi, bila kita mengingat pula tentang sejarah Aceh, saya rasa itu sepertinya telah memecah belah Aceh. Kita lihat lembaran sejarah yang telah lalu, yaitu di ketika tahun 1511. Aceh sebelumnya berpisah-pisah. Tetapi Sultan Aladin Aceh mempersatukan Aceh ini menjadi satu, yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Akhirnya Aceh ini terbentuk menjadi satu. Jadi apabila sudah bersatu, maka kuat. Dan apabila lagi kita melihat lembaran sejarah lain, seperti ultimatum Belanda, di mana Aceh ini adalah sebuah kerajaan. Kalau di masa itu, hampir sepertiga Sumatera ini adalah wilayah Aceh. Yang kedua, apabila kita melihat sejarah di masa Diyal Arsinggi, di situ pun ada terbentuk, yaitu di mana dalam poin itu, di mana batas wilayah Aceh. Yang terakhir, di dalam UPA. Jadi, apabila kita sanggup merombak semua yang telah terbentuk itu, mungkin bisa untuk jadi pemekaran. Dan yang kedua, kalau bagi saya, apabila dalam Aceh ini terbentuk 2 lagi provinsi, harusnya berarti satu provinsi harus ada 1 wali negara. Harus ada 1 wali lagi. Harus ada situ wali Nanggro dan staf-stafnya. Seperti yang Bung Alim Jempa katakan tadi. Iya. Di setiap ada provinsi, Iya. harus ada 1 wali Nanggro. Iya. Apakah memang itu diharuskan, Iya. ataukah memang hanya 1 wali Nanggro? Nama aja saja sudah jadi provinsi, akhirnya sudah terpisah dengan provinsi yang sekarang duduk wali Nanggro. Kalau tidak ada di sini duduk seorang wali Nanggro, juga dengan tiang benderanya lengkap seperti yang di Banda Aceh, berarti di provinsi yang maksud tadi kan nggak ada adat. Karena wali Nanggro ini kan pemangku adat, simbol adat Aceh. Kan nggak mungkin. Ini provinsi Barat Selatan. Ini provinsi, gubernur sini, semua sini. Sementara wali Nanggro di sana. Oke. Nah, apabila
ini Ala Abbas ni di provinsi, tetapi provinsi yang sekarang Provinsi Darussalam di situ oleh Nanggro, tapi bukan gubernur lagi. Boleh. Paham Anda? Bukan lagi gubernur situ. Karena oleh Nanggro itu setiap provinsi harus ada dia itu, karena itu pemangku adat, pemegang adat, simbol adat Aceh. Apabila di sini nggak ada oleh Nanggro, berarti nggak ada simbol adat. Ya, berarti istilahnya walaupun misalnya nanti antara Abbas ataupun Ala, ya kan, Aceh Barat Selatan ataupun Aceh Longsor Antara menjadi provinsi, berarti namun kedua-keduanya ini tetap tunduknya kepada satu, yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Seperti itu maksudnya, tujuannya. Kalau seperti katakan tadi, apabila di provinsi yang sekarang itu, kita katakanlah dengan jelas yaitu di Banda Aceh, bukan lagi gubernur, itu bisa oleh Nanggro situ aja. Berarti provinsi Nanggro Aceh Darussalam itu telah menjadi satu negara Aceh Darussalam. Iya, jadi. Tapi apabila itu juga provinsi, ini juga provinsi, ini provinsi. Dalam provinsi ini juga orang berjuang dulu juga. Jadi mereka harus ada juga wali Nanggro. Kalau nggak ada wali Nanggro, di mana dia menyalurkan aspirasi perjuangan nih ke provinsi lain? Kan mungkin aku mau ke provinsi Darussalam mengatakan ini sama wali. Jadi ini di mana? Apabila provinsi ini berdiri, harus ada wali Nanggro. Apabila tidak, yang provinsi sekarang yang kita kenal dengan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam bukan lagi gubernur itu. Itu boleh. Namun dari itu kembali kepada pembicaraan semula, apabila untuk kemakmuran masyarakat saya mendukung. Karena mengapa? Begitu banyak sekarang yang lulusan kuliah masih pengangguran. Tapi dengan ada pemekaran, nanti yang sudah menyandang gelar sarjana semua akan bekerja. Contoh saja, dulu Aceh Selatan dari Kuala Bate sampai ke Singkil hanya 1 orang bupati. Sekarang sudah 3 bupati. Dulu Trumon Raya sekarang hanya 1 camat. Sekarang sudah 3 camat. Arti kata 3 camat, berapa pula pegawai kantornya? Itu kalau di segi untuk kemakmuran masyarakat, rakyat. Tapi kalau di segi kita untuk mempertahankan Nanggro Aceh Darussalam ini, itu agak-agak saya kurang mendukung. Jadi, kembali saya kepada kemakmuran masyarakat tadi, kalau saya rasa ya kan, memang ada baiknya bila kita umpamakan seperti kita berkebun. Untuk apa kita lebar bersawah, berkebun? Apabila kebun itu dalam berumput, menalung. Tapi lebih baik kalau kita berkebun misalnya 8 panggung, tetapi bersih. Daripada lebar macam ini tidak terjangkau. Tujuan untuk dibentuknya provinsi itu lagi, supaya kemungkinan selama ini karena terlalu lebar, ya kan, mungkin jangkauan untuk pemerataan di segi pembangunan, di segi kesejahteraan ataupun dan sebagainya, mungkin itu tidak begitu terjangkau, tidak begitu terrealisasi. Maka mungkin dengan cara menjadikan provinsi lagi, mungkin itulah salah satu cara untuk supaya pemerataan itu sampai kepada tujuannya. Apakah seperti itu atau ada tujuan lain? Mungkin juga karena kalau tidak ada apa-apa, tidak tampuo bersarang rendah. Kalau bahasa Indonesianya, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada tempua bersarang rendah. Kan demikian? Karena ada apa-apa, aku rasa. Apa-apanya? Sepertilah daerah kita ini, yang jauh dari provinsi. Seperti termarginalkan. Begini ceritanya. Karena kan, panas ini ternyata di mana yang dekat dengan api. Panasnya dekat dengan api. Kan demikian? Makanya, dengan munculnya isu pemekaran Ala Abbas ini, pemerintah hari ini, seperti kita bilang tadi, memang yang panas ini yang dekat dengan api. Sekarang kita merasakan saja.
di saat konflik dulu. Yang paling merasa tertindas, yang paling merasa trauma, yang paling merasa sakit kan orang yang di desa-desa. Orang di pelosok-pelosok di percil. Kalau di kota-kota, maaf saya bilang. Kalau di kota-kota, kenapa? Karena di situ sudah ramai yang memantau. Akan tetapi, di saat pada buah mirah, apabila kita sampai kepada yang buah mirah tadi, siapa yang pertama yang merasakan? Ya. Akan demikian. Makanya, bagi saya, bila untuk kemakmuran rakyat, kan, saya mendukung di Aceh Barat Selatan 1 gubernur, di Alak 1 gubernur. Akan tetapi, apabila ketiga buah provinsi nanti lain-lain pendapat, di situ sayangnya Aceh terbelah. Aceh akan hancur.